Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La wa la quwwata illa billahil azim. Segala puji hanya milik Allah. Kasihnya rahmatnya kembali kita dipertemukan di rumah yang penuh berkah ini ya. Kita menyapa Win. Semoga dapat sehat walafiat. Semua sehat. Sehat semua sehat. Seger semua seger. Hatine padang. Ayam tonton. Pikirannya padang. Duitnya kandel. Masya Allah. Salam dan salam kita sanjungkan ya hebat manusia agung, manusia mulia, manusia terbaik, uswasana terbaik, manusia teragung, pribadi paling hebat pada masa beliaulah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat terus bersalawat pada kanjeng Nabi. Allah dan malaikat saja bersalawat, maka tentu kita akan menghayati. Bersama itu kita taslima ya, duduk patuh kepada jalan-jalannya. Dan kita berdoa, malam hari kita berkumpul, kita bermuajahah dalam rangka cari banyak ilmu, cari banyak bekal agar kita semakin duduk patuh mengajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita muliakan guru kita Mursyiduna Syekh Haji Sa'id Al-Tawi motonya ini kabar baiknya insyaallah tanggal 20 Juli. Kalau tulis 20 Juli tulis semuanya itu jangan nikahkan anak di tahun tanggal 20 Juli itu, jangan nyupit ke anak ya, jangan boleh titik boleh 20 Juli karena insya Allah beliau akan hadir ke Semarang dalam rangka kita sekali kegiatan sambutan akbar tanggal 20 Juli. Tanggal berapa? 20 Juli. Tanggal berapa? 20 Juli. Tanggal berapa? 20 Juli. Yang mau piknik numpak kereta Ambarawa Express jangan tanggal 20 Juli. Yang mau ke Masjid Sayyid Solo ya, pastikan Bapak Ibu tanggal 20 Juli harinya Sabtu insya Allah ya. Saya saja Bapak Ibu Sabtu malam Jumat harus lari dengan pulang paming menuju ke Jakarta, menuju ke Tanjung Burung untuk bisa bertemu beliau, untuk dapat ilmu beliau. Saya ngaji baru 24 tahun, 14 tahun. Malam Jumat sampai 14 tahun mendapatkan tausiah beliau. 14 tahun. Tentu kalau tidak luar biasa, saya tidak istiqomah sepanjang itu, betul ya? Kalau soal ilmu, di mana banyak orang berilmu. Tapi orang yang betul-betul, menurut saya, para seorang nabi adalah beliau. Maka pastikan bahwa itu tanggal 20 Juli diaktifkan, dikunci, betul-betul di lock mulai hari ini karena masih 2 hari lebih ya. Sekitar 2 hari ya. Betul-betul silakan dikunci. Alhamdulillah, selamat datang kembali Bapak Ibu di pengajian kita Majlis Zikir As-Salawat Al-Maliki. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah Majlis Zikir. Kita adalah pengajian Tarekoh. Nah, baru kali ini juga saya akan jelaskan orang baik apa sih Tarekoh itu. Jadi malam ini akan saya jelaskan Tarekoh. Karena banyak orang bikin bid'ah gitu. Tarekoh, zaman Rasul orang kalimat Tarekoh. Jadi bisa mengerti kita adalah Majelis Tarekoh Amali Al-Hasani. Kita pun tersambung sangat dengan Naksabandi dan sebagainya. Nah, bisa mengerti apa inti ajaran Tarekoh? Tarekoh itu jalan. Tarik. Jadi kalau apa? Tarik itu jalan. Jadi kalau baru di Mekah lagi jalan ada orang bawa pandu. Tarik. Jalan. Tarik itu jalan. Tarekoh jalan. Jalan apa Bapak Ibu? Jalan menuju Allah. Ini bahasa secara istilahnya. Jalan menuju apa? Menuju Allah, tidak menuju Allah.
Kenapa Bu Ibu? Jelas-jelas kita paham dari kecil bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi miftahul jannah, jadi jalan surga itu la ilaha illallah. Tetapi Bapak Ibu, apakah la ilaha berarti sama la ilaha gitu? Itu level paling dasar begitu seperti ini. Tetapi telah ditarekah Bapak Ibu, kita didalamkan jalan menuju Allah. Maka kalimat zikir yang paling diagung-agungkan, kalimat zikir yang paling ditinggi-tinggikan, kalimat zikir yang paling diistimewakan adalah la ilaha illallah. Nah, di mana-mana la ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Titik. Itu di mana-mana. Tetapi dalam ajaran Thariqah inilah yang berbeda. Karena memang dalam arti Indonesia ya, Al-Quran kemenak gitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Berarti artinya apa? Orang mau pangeran selain Allah. Titik. Jadi berarti ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D. Di antara Tuhan A, B, C, D sampai Z sampai Z itu semua nggak ada yang ada Allah. Ini tafsirnya apa ya? Ini tafsirnya pikir. Tafsirnya la ilaha illallah, tariknya Thariqah apa Ibu? La ilaha, itu ya Tuhan. Artinya gitu ya. Tapi apa sih ilah itu? Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu belum paham. Apa itu ilah? Ada Tuhan selain Allah, maksud atas. Kalau Tuhan selain Allah itu roh. Apa itu ilah? Pernah belajar Bapak Ibu? Apa itu ilah? Apa itu ilah? Ilah apa? Ilah. La ilaha illallah. Tidak ilah selain Allah. Ini aja. Sering dengar kalimat itu ya. Tidak ilah selain Allah. Apa itu ilah? Apa kira-kira? Apa itu ilah? Tuhan itu roh. Apa itu ilah? Ilah adalah, nah mungkin baru mulai hari agak paham. Ilah adalah sesuatu yang diprioritaskan, sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang diagul-agulkan, sesuatu yang dicinta-cinta, itu ilah. Di ilah itu benar-benar. Kata-katanya ilah itu yang dicinta-cinta, diharap-harap, diprioritaskan. Apa sih Mas? Ngetes tujuh diistimewakan, diprioritaskan. Jadi sesuatu yang diprioritaskan, yang dipuja-puja, yang didamba-damba, yang dicinta-cinta. Jadi Bapak Ibu kalau saya ke mana sini? Berulang. Bisa nggak yang saksi tanya saya kesini kalian ngejar wedang jahe? Bisa nggak? Bisa. Berarti ilah saya bisa jahit dan jahit. Kalau sih gulai wedang jahe. Apa cirinya ketika ada wedang jahe? Gelo. Orang ngerti ngorong di masa itri-itri. Orang minggu gulai wedang jahe pisang orang metu. Ilah bisa jadi tepuk tangan. Ilah bisa berarti kehormatan. Ilah bisa jadi apa lagi? Pangkat, jabatan, nama baik, harta, apalagi wanita, suami, tahta. Jadi saudara semua bisa berubah jadi ilah. Sampai sini
Ngerti Bapak Ibu? Halo, ngerti? Ngerti? Jadi aku lebih lupa. Pilih. Lupa. Aku ora dihargai. Pilih. Penghargaan. Aku ora dianggap. Aku ora disebut-sebut. Itu hilang. Hilangnya bisa apa nih? Rupiah biasa. Walau hilang juga tas jadi hilang loh. Untuk beli tas kowe. Itu hilang. Apa lagi? Jadi sesuatu saudara-saudara begitu yang diprioritaskan, diperperkan, ditenangi, itu namanya ilah. Ilah ya sekolahnya sudah hilang. Kalau sekolahnya lali sholatnya ya, sekolahnya jadi ilah. Gitu ya. Hati-hati ya Ibu. Nyervis ya hilang loh mas. Nyervis ya hilang itu. Nyervis akhirnya wis sholat gosek misalnya. Pertemuan PKK juga jadi hilang loh Ibu ya. Menkira sholat sek dan sebagainya ya. Kondangan jadi hilang. Jadi apa kata kunci ilah? Ilah adalah sesuatu yang apa tadi Bapak Ibu? Dicinta-cinta, diistimewakan, dinomorsatukan, diagung-agungkan. Nah, la ilaha illallah artinya apa Bapak Ibu saudara? Tidak ada Tuhan, tidak ilah selain Allah. Tidak yang diagung-agungkan, tidak diprioritaskan, tidak yang dicinta-cinta selain apa? Allah. Gitu. Kenapa ketika kita berharap pada makhluk selain Allah dijamin apa? Coba kalau saya kesini Bapak Ibu, kok mau yang pisang? Pisangnya pas banget tuh. Wis tuku wis dipesen ki ada digowo pisangnya ini kan kecewa. Iya. Termasuk ibu bapak ngaji. Lah Pak Broto ora tutup belas makan ini. Anda kecewa. Berarti ilahnya apa? Maka Bapak Ibu, nah apa artinya Bapak Ibu? Makin kita mengilahkan selain Allah, hidup kita makin kecewa. Tulis. Makin mengilahkan selain Allah, dijamin kecewa. Makin kita mengilahkan selain Allah, kita akan makin gampang kecewa. Maka dijamin Bapak ketika kita betul-betul la ilaha illallah, dijamin hidup kita happy, senang, optimis. Kenapa? Karena ada Allah. Gitu. Jadi inti ajaran tarekat adalah la ilaha illallah. Maka banyak kita juga banyak zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu untuk apa? Terus kita ingatkan diri kita Bapak Ibu agar kita makin melakukan apa yang re-intention namanya. Apa namanya? Re-intention. Ini mungkin istilah baru bagi ibu bapak. Re-intention. Apa intention? Intention asal katanya titik. Intention titik. Intention itu adalah niatan. Titik tuju. Niatan titik tuju itu intention. Niatan titik tuju, titik fokus. Niatan titik fokus, titik tuju. Itu intention. Re-intention atau artinya
mengulang, menyegarkan, refresh terus bahwa Tuhan kita Allah, ilah kita Allah, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan pisang, bukan jahe, bukan tepuk tangan, bukan apa-apa. Termasuk, mohon maaf, suatu saat pasangan hidup kita mendahului kita. Ketika yo sedih, nangis, di lo wajah, aku yang melu, ada, itu Tuhannya pasangannya. Paham ya Bu ya? Maka kita terus harus, mursyid kita ajarkan kita untuk terus zikir. Maka beliau, Ibu, kalau beliau baca la ilaha pasti nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Jadi mursyid nggak bisa ketika baca Mbak Isa ini, la ilaha itu nggak bisa nangis. Untuk la ilaha illallah, maka tanggal 20 catat ya. Jadi beliau, karena beliau pendalaman artinya sudah deep. Kalau kita, nah ya ilallah, nah mungkin kan gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Nah Bapak Ibu, salah satu amalan kita setiap saat yaitu melakukan re-intention. Melakukan apa? Re-intention. Melakukan apa? Re-intention. Oke, dengan baca kalimat la ilaha illallah, tetapi bukan sekedar kalimatnya. Kan jangan dosa penting mau coba apa yang satu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ketika la ilaha illallah betul-betul kita sedang re-intention dengan Allah. Karena ada loh Bapak Ibu, orang lah ya, mau coba yang satu, ngomongnya satu soal itu bujuk, bujuknya hilang. Beda kali laris, hilang dagangan. Rugi lancar, dagangan, itu berarti ilahnya. La ilaha illallah betul-betul kita sedang re-komitmen, sedang re-intention bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang dipuja-puja, disayang-sayang, dicinta-cinta, diprioritaskan selain Jadi paham? Ilah tadi paham? Apa itu ilah? Apa ilah? Ya, Pak ilah jadi seperti kebakar yang dia mengagungkan, ditentangke, diukur-ukurke, dicita-cita, dididik itu, nah itulah ilah. Nah kita Torekoh adalah menghilangkan ilah-ilah itu. Dari sini bisa diikuti? Yuk bareng-bareng Pak Ibu kita baca zikir la ilaha berapa kali Ibu ya? 10 kali sampai itu, boleh ya? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Artikan tenangkan hati Pak Ibu, satukan jiwa, satu pikiran. Kita tak segan membaca, tapi kita menghadirkan hati kita bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang kita cinta-cinta prioritaskan selain Allah. Yuk. La ilaha illallah. 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 Bisa begitu Ibu ya? Banyak dilatih ya Ibu ya. Jadi bukan masalah baterai, bukan masalah suara tinggi, kata kuncinya di hati. Soal muncul buanter, muncul alon itu hanya efek, hanya simptom Ibu ya, hanya gejala. Tapi sungguh kita lebih fokus ke sedang mere-intention, sedang meluruskan niat kita, meluruskan titik tuju kita, meluruskan kemana kita melangkah, meluruskan kembali kemana kita mau menuju, yaitu la ilaha illallah. Inilah Bapak Ibu majlis Torekoh seperti itu.
Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu agak mempertanyakan, kok kita nggak banyak bicara surga-surga, pahala-pahala. Itu ada iya, tapi takutnya kalau kita mau pahala-pahala, mau iki ben ngene, nanti akhirnya kita justru akan mengagung-agungkan ilah-ilah. Maka guru kita nggak akan pernah memberi mau pemilik piro. Tidak begitu. Apalagi mau Pak Kiai beniki ya akan dikasih. Karena sungguh satu-satu amalan terbaik adalah la ilaha illallah. Betul-betul tiada ilah, tidak ada yang dicita-cita, diagung-agungkan, diprioritaskan, didiain selain Allah. Ini majlis tarekat. Maka insya Allah Bapak Ibu selama kita usahakan tarekat, maka semakin ke belakang ketika kita benar itu, maka hidup kita pasti semakin nyaman, semakin bahagia. Sholat kita dalam rangka memang apa? Menuju Allah, boleh lihat-lihat. Sedekah kita cucul ini karena kita menujukan Allah yang nyuruh. Perkara Allah bilang bahwa ini tolak balak 7 lipat macam-macam, oke. Tapi kita lakukan ini karena demi kebaikan kita sendiri, gitu loh. Kan gitu ini ya. Kita berebut beramal saleh, apa yang bisa dilakukan? Ya karena apa? Ini untuk kepentingan kita. Oke? Kita ngaji yang ngaji gue ilmu. Orang ben piye-piye gitu loh. Nah, jadi ketika kita ben piye-piye, berarti ilahnya belum siapa? Belum Allah. Jangan-jangan kita ben piye-piye. Masih sering gitu? Pernah? Pernah? Oh, pernah aku dulu juga gitu, Ibu. Ayo dong kabeh. Adine ketahuan pakai negeri. Wes macam tidak sudah mampu dengan Allah. Kami pernah mengalami kayak gitu. Itu masalah teriak-teriak. Aduh, tahajud. Ben masalah kampung. Berarti ilahnya tahajud. Karena kita paham bahwa Ibu sesungguhnya kesakitan, derita itu salah Allah untuk angkat kita. Salah ini, derita, kesakitan, ditinggal orang dicintai, diplekoto, dizolimi, didialai. Ini cara Allah. Nah kalau solusinya orang cara Allah kan malah repot, betul tidak? Maka begitu orang paham la ilaha illallah, uripe-uripe mungkin susah. Lah ayo latihan bareng-bareng. Betul ya? Aku lagi latihan Bapak Ibu. Uang yang ngambil latihan ikhlas, tenang, saya ya boleh abang hebat ujung saya nanti sama diriku tapi latihan, ini lagi latihan bareng-bareng Bu. Gue rada Rasulullah, pemimpin yang Surabaya dakwah yang Surabaya tak perlu kok itu kok esok wis yono sesuatu yo Rasulullah nek sadar lagi brain intention. PT fokusnya Gusti Allah. Oke. Baru-baru kita latihan, maka kita akan saling mengingatkan. Guru kita, guru Bapak Ibu bukan Bapak Guru, bukan Mas Amin. Please, ada catat. Gurunya adalah Mursyidullah Syekh Haji Sa'adiyah Batawi. Saya Mas Amin teman belajar Bapak Ibu. Saya hanya kakak kelas. Kakak kelas itu artinya kakak lebih dulu masuk bukan kelasnya gitu. Ini jajannya ilmunya ya udah mesti gitu ya. Karena Bapak Ibu sebelum itu masyarakat saya yakin sudah terus tukang Allah, tukang macam-macam pasti jadi kali itu ya. Jadi maka pastikan Bapak Ibu pengajian kita rutin ini Bapak Ibu pastikan hadir Selasa 2 pekan sekali insya Allah ada di dalamnya Pak Wibro. Silakan gabung juga di Seninan dari Walter Wong Nagrek dan jangan lupa tanggal 10 Bapak Ibu ya. Tanggal 20 Juli jangan lupa dikunci di log tanggalannya di Bunduri dikasih sepido sing budi untuk ketemu guru kita yang kalau sudah bicara la ilaha illallah sudah bicara sholawat la ilaha illallah la ilaha illallah.
Oke, nah besok berarti kita kan belajar apa malam hari ini? Kita kan belajar memusik kenyamanan. Kita pengen Bapak Ibu dari waktu ke waktu diri kita ibarat sekolah kita naik kelas, sepakat ya? Cara silat menurut ya kita naik sabuk, naik sabuk, naik dan, naik kelas. Kalau Bapak Ibu ikut pramuka, kan benito tanda ramu rakit terap kan kudu SKU, betul ya? Nanti batara laksana kan kudu melu SKU. Itu syarat kecakapan umum. Dan naik kelas dari ramu ke rakit ke tarap, batara laksana, kudu ana SKU-nya, ana tes, ada tes kompetensi agar bisa mencapai menyandang ramu rakit terap di batara laksana. Itu baru syarat kecakapan umum, belum syarat kecakapan khusus SKK. Ya nanti nggak usah lempar sama bener-bener cilik-cilik mulai gitu ya. SKK itu syarat kecakapan khusus. Oh ini bisa ngomong, bisa pidato, bisa pita-pita, bisa masak, bisa mimpin doa, bisa itu semua ada proses latihannya. Yang itu indikator kita naik kelas. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita agar kita makin mendekat pada Allah, maka kita mesti terus naik kelas. Lanjut. Jadi besar berarti agar kita tadi kan kita pun juga Allah nih. Siapa yang menuju kita Allah, betul? Kalau boleh diibaratkan Allah itu jauh di depan kita. Anggap aja ibarat maraton itu 8 km gitu. Kita start, begitu masuk Islam kan start ini. Start, la ilaha illallah, oke, start. Menuju ke sana, nanti ada orang kan yang ikut maraton nggak semuanya bisa sampai finish, betul? Ada lagi mulai wes leren aku gitu kan ya. Kalau lari terus tapi nggak sampai-sampai, kenapa? Jalan di tempat. Kenapa? Geraknya tidak ke depan. Geraknya tidak mendekat. Maka Ibu, tugas kita adalah makin mendekat pada Allah. Tugas kita adalah dengan wasilah amal soleh kita, wasilah ikhtiar kita mendekat pada Allah. Sehingga dari hari ke hari kita makin dekat. Apa poin maksud dekat? Amal soleh. Apa amal soleh? Perilaku kebaikan. Perilaku, akhlak, tindakan kebaikan. Itu tindakan kebaikan. Kita amal soleh. Berarti Bapak Ibu, PR kita, tugas kita dari waktu ke waktu terus meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif amalan-amalan kita. Jadi meningkatkan apa Bapak Ibu? Kualitatif dan kuantitatif. Contoh sholat. Apa kualitatifnya? Atau mutu, volume, nilai. Jadi sholat kita secara kualitatif makin ke belakang, makin domainah, makin khusyuk, makin hudurul qalbi, makin menghidupkan hati, hadir hudur itu menghadirkan hati itu. Jadi sholat kita dari waktu ke waktu makin menghadirkan hati. Sholat itu makin merasakan kita sedang mi'raj pada Allah. Sholat kita itu makin khusyuk. Itu secara kualitatif. Secara kuantitatif berarti secara jumlah rakaatnya nambah, bacaannya nambah. Kalau rawatibnya kan yang 5 waktu ya. Tapi juga tambah bacaannya tambah tenang, alon-alon kan gitu. Tambah sunah-sunah kan gitu. Itu disebut ketika sholatnya terjadi peningkatan kualitatif dan apa? Kuantitatif.
Sedekah juga begitu. Makin meningkat secara apa? Kualitatif dan apa kualitatifnya? Tambah ikhlas, senang, bersyukur, bisa sudah punya kebiasaan. Kebiasaan itu ngerti. Kalau menjamkan teknologi, kita sudah ada default namanya ya. Apa default? Default itu saat Bapak Ibu beli gadget misalnya, beli gadget mau pakai Samsung, mau pakai Nokia, pakai iPad. Begitu dibeli Bapak Ibu, maka dia sudah punya setelan awal. Punya setelan awal. Setelan awal. Jadi ketika kita pakai gadget itu, kita sudah ketemu program setelan. Ketika kita tidak mengubah, menyengaja mengubah layarnya, warna latar belakang, apalagi ya, segala sesuatu program bawaan tidak kita ubah, maka begitu kita pakai gadget itu sama plug ketiplek kita akan default ikuti program yang sudah ada dalam program itu. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita juga begitu. Tubuh kita sudah punya program default. Kita sudah punya program yang tertanam dalam diri kita. Apa itu? Kebiasaan-kebiasaan lama kita. Contoh, Bapak Ibu makannya seperti apa? Halo? Bapak Ibu makannya seperti apa, Bapak Ibu? Ya kayak ngono sing piye. Maka Bapak Ibu kan tingkat kepedasan butuh pedas yang seperti ini, betul ya? Masing-masing beda ya. Tingkat kelezatannya yang seperti masing-masing punya standar gitu ya. Jumlahnya, jumlah volume yang dimakan, ketika makan baca apa dulu, bla habis makan di sana itu ada yang habis makan kalau di langsung dibumbai dan sebagainya. Jadi masing-masing punya pola. Setiap unit aktivitas ada pola masing-masing, ada default masing-masing, ada program bawaan masing-masing. Nah, program ini Bapak jika tidak diubah, jika tidak disetel ulang, maka program kita akan seperti itu terus. Sehingga perubahan secara kualitatif dan kuantitatif tak akan terjadi. Sholat Bapak Ibu ya begitu itu. Sudah tertanam lewat apa? Kebiasaan-kebiasaan masa lampau. Maka selama kita tidak mengkritisi langkah-langkah sholat kita akan begitu sampai kiamat kurang 2 hari. Halo? Jadi semua elemen aktivitas kita, Bapak Ibu, sudah ada defaultnya masing-masing. Sudah punya aturan baku masing-masing. Oke? Maka jika kita tidak menyengaja mengubah aturan itu, maka kita akan terus sama seperti dulu. Maka lagunya apa? Aku masih seperti yang dulu. Lanjut sampai sini? Harus pelan-pelan karena mahasiswanya masih tamat kawah-kawah. Sholat Bapak Ibu akan gitu terus plek ketika Bapak Ibu tidak menyengaja aku piye. Ketika Bapak Ibu tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitatif dan kuantitatif, sholatnya akan persis mono. Buktinya kita sholat bertahun-tahun ya mono. Sepakat sampai sini ya Bu? Sepakat ya? Paham ya Bu? Oke, jadi tugas kita adalah menyengaja. Apa menyengaja itu? Apa menyengaja? Jarak. Menyengaja merubah pola, merubah default. Nah,
merubahnya, tapi tidak gampang. Karena apa? Setiap upaya perubahan akan terjadi tarik-menarik gravitasi antara program lama atau diri lama dengan diri baru yang akan dibentuk. Jadi ada apa Ibu? Gravitasi tarikan. Nah, biasanya menang siapa Ibu? Menang diri lama atau diri baru? Diri lama atau baru? Yes, diri lama akan menang. Kenapa? Dia sudah bercokol sangat lama. Karena sudah bersama lama, dia akan melakukan berbagai hal, berbagai cara agar sifat lama tetap mungkin berjalan seperti itu. Jadi paham? Paham ya? Jadi susah. Maka tidak jarang Bapak Ibu kita mau melakukan sesuatu, orang mulai atau sudah mulai Bapak Ibu ini mulai. Makanya coba Ibu sampai jatuh jadi misal batuk mau sampai jatuh Pak Pak Win, jangan Pak Win jangan kewa Pak Win dalam juga kewa oh udah karena materi kita 3 jam soalnya lebih enggak ya aja dulu ya ayo duduk ya besar mati kita mesti merubah default pengaturan baku, pengaturan lama dengan pengaturan baru. Artinya langkah baru, kebiasaan baru, perilaku baru. Untuk bisa merubah tidak gampang, perlu tarik menarik antara diri lama dan diri baru. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu pastikan ibu ikut berdoa untuk nanti ikut sholat ibunya. Saat sholat itu baca la ilaha illallah itu sajam ya gitu. Berapa kali itu? Asar 3 kali. Berapa kali? Cukup. Berapa? 3 kali. Jadi 3 kali begitu. Kalau ikut sholat itu 3 kali dikira Allah peng sajam. Nah, illallah. Nah, illallah. Sajam. Wah, melo Pak ya? Melo enggak? Melo enggak? Capek enggak? Kalau enggak, Allah akan dikasih nikmatnya luar biasa. Sajam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha sajam. Peng telu. Wah, itu masih rasanya. Gue balik mau balik ya. Luar biasa. Oke. Kita lanjutkan yang saya hormati. Alhamdulillah hujan sudah agak terang, agak reda suara dan bisa jelas lagi. Sudah? Jadi masa nanti tugas kita apa? Agar kita terus meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif amalan-amalan kita. Tugasnya adalah membentuk pattern-pattern baru, default pengaturan-pengaturan baru, template-template baru. Karena jika tidak, kita akan jalani template default program lama. Masing-masing unit kegiatan kita, aktivitas kita, masing-masing punya defaultnya masing-masing. Contoh makan. Makan kita punya pola, volume sekian, pedesnya kaya ngene, gurih kaya ngene, tingkat manisnya seperti dan sebagainya. Selama kita tidak menyengaja, jarak, sengaja, selama kita tidak menyengaja, Bu, maka kita akan terus melakukan yang sama dan berulang sebagaimana default pengaturan awal. Maka tugas kita betul berubah. Gampang? Enggak. Karena kita akan melakukan program lama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mesti selalu mencermati gitu. Hal apa yang mesti kita ubah lagi. Tapi ternyata nggak gampang itu. Nggak gampang. Alat yang paling gampang adalah ya istiqomah ngaji, menggali ilmu, ketemu orang soleh. Nah di sana sering kita kan mengalami kejadian-kejadian yang kita terusik kenyamanan kita. Saya ngomong misal aku pakai misi, ada yang ya kan Pak Bambang, aku mau wedok, nah, itu terusik. Ayo sekarang nambah, enak wae, nah itu terusik. Jadi diri lamanya terusik. Banyak orang ketika terusik, akhirnya apa? Balik kanan.